Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke mata kuliah penelitian tindakan kelas kelompok 3 yang berjudul Desain dan Model PTK oleh saya sendiri, Alia Liatul Hamidah, dengan NIM 181110012. Pertama kali adalah kita membahas mengenai pengertian penelitian tindakan kelas. Menurut Chemis dan Taggart, penelitian tindakan kelas merupakan suatu penelitian refleksif diri yang sifatnya kolektif, yang dilakukan oleh komponen manusia dalam situasi sosial dengan tujuan untuk meningkatkan penalaran dan keadilan praktik pendidikan dan sosial, serta pemahaman mereka terhadap praktik dan terhadap situasi tempat penelitian tersebut. Jadi menurut Chemis dan Taggart, ini adalah penelitian tindakan kelas ini adalah merupakan suatu penelitian yang sifatnya kolektif, langsung kepada satu kelas. Jadi beberapa siswa yang di dalamnya ada komponen yang akan diuji, yang akan diteliti, yaitu tentang sistem pembelajaran, siswanya, terus situasi dan kondisi pembelajaran, model seperti itu, alat, bahan ajar seperti itu. Jadi dengan adanya penelitian tindakan kelas ini menginginkan agar pembelajaran selanjutnya dapat berdampak yang signifikan. Lanjut, Classroom Action Research atau disingkat dengan CAR ini adalah bahasa Inggrisnya dari penelitian tindakan kelas. Apakah itu? Itu adalah suatu tindakan yang dilaksanakan oleh guru saat berada di dalam kelas. Action research pada hakikatnya merupakan rangkaian riset, tindakan, riset lagi terus tindakan. Jadi, dilakukan secara berulang-ulang dalam rangka memecahkan masalah yang terjadi di dalam kelas sampai pada masalah itu dapat terpecahkan. Jadi di sini adalah action research, jadi penelitian yang langsung diterapkan, diimplikasikan kepada yang sifatnya kolektif dalam satu kelas itu sendiri. Kemudian membahas mengenai model dan desain PTK, terbagi menjadi 5 model. Yang pertama, model Kurt-Lewin, kedua model Chemis dan Taggart, ketiga model John Elliott, keempat model Hopkins, dan kelima model Epwood. Pada model Kurt-Lewin ini, pencetusnya adalah Kurt-Lewin sendiri, dan ini adalah model yang pertama kali ada dalam penelitian tindakan kelas. Model ini awalnya adalah penelitian tindakan dalam rangka meningkatkan kinerja pekerja pabrik. Jadi yang diteliti adalah pekerja pabrik dalam pabrik itu tersebut. Kemudian terdapat 4 komponen. Yang pertama, perencanaan atau sering disebut dengan planning. Yang kedua, tindakan atau action. Yang ketiga, pengamatan atau observing, dan yang keempat adalah refleksi atau perefleksian, evaluasi. Jadi dalam model Kurt-Lewin ini, perencanaan adalah merancang penelitian tindakan yang nantinya akan dilakukan, yang akan diteliti, yang akan dilakukan di tempat observasi itu sendiri. Jika pelaksanaannya di kelas, maka perencanaan itu harus sesuai dengan yang ada di kelas, objek masalahnya, komponennya. Kemudian pembahasan kedua yaitu tindakan. Tindakan adalah melakukan intervensi sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, yang telah disusun sebelumnya. Tindakan ini harus dilakukan secara teliti dan sangat hati-hati agar dapat mengetahui apa masalahnya, terus seharusnya apa yang diubah demi tujuan yang diinginkan dari penelitian itu. Yang ketiga, pengamatan. Pengamatan itu adalah mengamati akibat dari tindakan yang dilakukan. Jadi mengamati bagaimana rencana, apakah rencana dan tindakannya dapat sesuai dan berhasil. Apakah ketika proses ada peningkatan atau tidak. Peningkatan itu berupa motivasi,
hasil belajar siswa gitu. Jadi yang keempat refleksi. Refleksi adalah semacam evaluasi. Bagaimana refleksi ini dapat mengetahui kekurangan, kelemahan, dan ketidakberhasilan tindakan yang telah dilakukan, kemudian menyusun rekomendasi selanjutnya dan saran-saran untuk melangkah pada siklus berikutnya jika belum tuntas juga. Kemudian model yang kedua yaitu model Kemisk dan Taggart. Model ini merupakan pengembangan dari model yang pertama yaitu model Kurt-Lewin itu. Di model Kemisk dan Taggart ini memiliki alur yang terarah dan terencana. Dalam model ini terdapat dibagi menjadi 3 siklus. Pertama siklus pertama, kemudian siklus kedua, dan yang ketiga adalah siklus ketiga. Jadi siklus yang pertama itu adalah planning, perencanaan, kemudian action atau tindakan itu observasi juga. Jadi jadikan satu, refleksi itu langsung evaluasi. Kemudian siklus yang kedua revise, diujikan tapi ada yang dibenah-benahkan gitu. Jadi yang kedua, terus lanjut action atau observation, tindakannya lagi, terus reflection juga, terus evaluasi, kemudian revise lagi, terus seperti itu, begitu terulang lagi sampai akhirnya memiliki signifikan dalam proses pembelajaran. Kemudian model John Elliott ini mengembangkan model PTK yang mengadopsi dari konsep model yang pertama yaitu model Kurt-Lewin. Dalam model ini juga menggunakan siklus-siklus yang harus dilalui dalam penelitian. Jadi dalam model ini terdapat 3 tindakan. Yang pertama, 3 tindakan, iya benar. Pertama perencanaan, kedua pelaksanaan, dan ketiga pengamatan. Dan terjadi dalam 2 siklus. Yang perlu diperhatikan dalam model yang dikembangkan oleh Elliott ini adalah guru harus memahami betul apa yang dimaksud oleh masing-masing penulis atau masing-masing peneliti. Peneliti itu maunya seperti apa gitu. Jadi pada dasarnya semua model itu sama, ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada pengamatan, dan akhirnya ada refleksi, terus ada pelaksanaan lagi, terus ada perencanaan lagi, seperti itu. Kemudian langkah-langkah dari yang pertama mengambil start, terus audit, terus perencanaan konstruk, kemudian perencanaan tindakan. Tindakan itu meliputi target, tugas, kriteria, keberhasilan, kemudian implementasi dan evaluasi. Kemudian kembali lagi ke implementasi, dia cek hasil, pengambilan stok, audit, dan pelaporan. Model yang selanjutnya adalah model Atwood. Model ini mengedepankan terhadap 2 hal. Yang pertama, Atwood ini sangat memperhatikan alur logika dari penelitian tindakan. Jadi di sini memperhatikan bagaimana rasionalitas itu dipakai dengan tidak melulu pada sistem, pada tulisan. Jadi bagaimana, apakah ini penelitian yang pas, bisa dirasionalkan, bisa dipikir secara akal sehat. Kemudian yang kedua, Atwood menjabarkan teori sistem yang terdiri dari subsistem atau konseptual menjadi bentuk kegiatan operasional. Jadi Atwood ini menjabarkan teori sistem, yang di dalam sistem itu terdapat subsistem, yang kemudian kegiatan itu menjadi kegiatan yang dapat diimplementasikan, kegiatan operasional pembelajaran, seperti itu. Dapat dilihat diagram PTK, diagram penelitian tindakan kelas model Atwood. Pembahasan diagram
penelitian tindakan kelas model Atwood. Terdapat 3 siklus. Siklus yang pertama yaitu ada ide awal, perencanaan awal, kemudian menemukan dan menganalisa, kemudian merencanakan perencanaan umum. Itu seperti sistem belajarannya yang sudah ada sebelum penelitian itu. Kemudian ada langkah tindakan pertama, kedua, ketiga, kemudian implementasi langkah tindakan pertama, kemudian dimonitor implementasinya dan bagaimana efeknya, kemudian menjelaskan ini adalah evaluasinya, menjelaskan kegagalan untuk atas implementasi yang telah dilakukan itu. Kemudian lanjut ke siklus yang kedua, revisi rencana umum. Jadi siklus yang diharapkan lebih baik daripada siklus yang pertama tadi. Kemudian diperbaiki lagi rencananya, tindakan apa yang akan dilakukan pada penelitian, kemudian langkah tindakan pertama, terus kedua kali, terus ketiga kali, terus implementasi langkah berikutnya, kemudian dimonitor lagi implementasi yang telah dilakukan, kemudian efeknya, jadi apakah berdampak atau tidak, kemudian menjelaskan setiap implementasi dan efek, kemudian revisi ide umum. Jadi dilakukan 3 kali siklus ini, ada revisi, ada perencanaan umum yang telah diperbaiki lagi, terus ada langkah tindakan, begitu juga seterusnya sampai menemukan titik terang bagaimana pembelajaran itu dapat diterapkan secara bagus, secara teratur dan berkualitas, seperti itu. Dan akhir kata, terima kasih sebesar-besarnya. Mohon maaf jika banyak salah kata, jika ada penjelasan yang kurang jelas, penjelasan yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.